يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم والنقر بعد الجلال إكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر وما ينبغي لجلال وجهك نور من عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسع بها علينا الأرزاق تحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم أمن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك وقرنا بعوا في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang boleh lain yang mana salah? Kalau yang belum disurah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaum ama'akum tawaqqi'un minal haqqi azza wa jalla bil hayati. Apatah iku tetap ing dalam sertane sira kabeh utawi jaminan tekan kontrak minallahi minal haqqi saki Allah azza jalla bil hayati kalawan urip ma aqalla tarbirakum
iku ketika kenapa umatan birakum ngatur sira kabeh manute wong iku ya asiru dunia ning ngangelaken sapa man dunia ning dunia gairahu maka ngobahaken sapa man sapa kawahakan nama dunia yang man bikoro bi akhirati kalau ngarusak akhirati man bijami'i ya jawa'u ngumpulakan sopa man dunia yang dunia legori ikuna rahlian eman bitafarruqi dini kalawan narima pisahi agama neman yuki'u niba'akan sopa man bainahu dalam antara eman wa bainal haqqilan dalam antara Allah azza wa jalla sakhutilan bendu neman alaihi atas Allah liridha makhlukin karena arah-arah kesenangan makhluk misrihi kang umpama nikmat law alima laman yakin lawan urus sapa man ta'akana lan yakin sapa man apa lan yakin sapa man anawi sata man iku mayitun bakal mati an qaribin saking zaman kang parek hadirin hadirun teriku kang lagi dan pantau bayna yadil hakim dan nonton Allah azza wa jalla wa annahu lan satana maniku muhasabun bakal dan sidang sapa man ala jami'i tasarrufati atas sakabeh perilaku nikmat la qasara maka orang mesti la qasara maka orang mesti ceroboh sapa manan kathirin saking akeh-akeh man min saking akeh-akeh min amali saking berapa amal iman kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang makalah Syekh Hasan Al-Basri beliau menjelaskan menasihati Syekh Hasan Al-Basri ini seorang ulama tabi'in, seorang kekasih Allah. Apa beliau menasihati kita? Yakfil mu'min ma yakfil anisah kafun min hasyabin wa syurbatun min ma syurbatu ma'in. Seorang beriman itu, seorang mukmin itu cukup dengan sesuap nasi katanya, tambah seteguk air. Jadi orang mukmin itu makan bukan untuk enak-enakan, tetapi untuk kekuatan ibadah. Wal munafik ya tamatau, kalau munafik baru dia memburu kenikmatan. Jadi ingat ke Abu ya Dimyati, abahnya Buya Muhtadi itu guru kan dulu ngaji di sana. Jadi beliau puasanya seumur hidup, kalau buka puasa sesuap nasi
sama seteguk air katanya, sepotong tahu. Nah, sepotong tahunya itu untuk sahur katanya. Sesuap nasi sepotong tahu buka, sesuap nasi sepotong tahu sahur. Berarti itu mukmin yang spesial itu ya. Kita munafik apa mukmin ini masuknya? Hah? Coba tuh yang jujur, munafik apa mukmin? Wah, nggak mau jawab, udah tahu jawabannya. Masya Allah. Bahkan kata Buya Muhtadi, zaman sekarang ini makan tuh harusnya, kata beliau, hanya untuk menegakkan tulang punggung. Kenapa? Karena untuk memilih yang halal murni itu sulit katanya. Minimal subhat, haram minimal subhat. Minimal subhat. Jadi kalau udah merajalela subhat itu nggak jelas haram dan halalnya, antara halal dan haram. Jadi kalau sudah merajalela subhat, katanya makan minum itu hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggung supaya bisa sholat. Tapi beliau pernah nasihatin begitu. Makanya beliau puasa seumur hidup. Sama putra-putranya juga begitu sekarang. Kira-kira bukan untuk sholat nggak mau makan kali? Kira-kira kalau bukan untuk sholat nggak mau makan, untuk menunjukkan beliau tuh manusia aja gitu kira-kira ya, Pak Rekam. Karena saya manusia jadi saya makan gitu. Kalau saya nggak makan nanti dituduh malaikat. Malaikat kan nggak makan nggak minum nggak tidur. Kalau kita memburu kenikmatan, kalau orang-orang yang mukmin spesial, makan itu hanya sekedar untuk menguatkan fisik untuk ibadah. Bukan tidak boleh. Kita mah berarti jangan ngaku-ngaku mukmin dulu, Pak Haji Toto. Jadi jangan ngaku mukmin dulu, berarti kita mah ngaku apa? Faris? Kalau nggak ngomong berarti munafik. Kalau nggak ngomong nggak mau ngaku. aduh. Al-mu'min yataqawwatu, al-munafik yatamatta'u. Mu'min itu makan untuk kekuatan ibadah. Munafik memburu kenikmatan, nggak enak nggak dimakan munafik mah gitu. Ya tarima itulah munafik keneh ya. Masih munafik. Masya Allah. Al-mu'min yataqawwatu li'annahu fi tariqi ma wasala ilal manzili qad alima annahu annalahu fil manzil kullama yahtaju ilaihi. Orang mukmin itu sedang-sedang saja dalam perjalanan menuju Allah. Dia perlu sekedar untuk kekuatan bekal selama perjalanan, kekuatan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Surga. Mau balik ke tempat asal. Ini di perjalanan ini, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam akhirat. Jadi kita nanti ngambil hasil panennya di sono. Lulus dan tidaknya nanti ketika yaumil hisab. Kalau di perguruan tinggi sidang apa namanya? Skripsi. Nanti kita sidang skripsi itu ijazah kita. Apa termasuk ashabul yamin atau ashabul shimal? Apa bakal kita nerima rapotnya pakai tangan kanan dari arah kanan, apa memang pakai tangan kiri? Gitu.
Jadi orang mukmin itu benar-benar yakin bahwa nanti di rumah yang sebenarnya, di mana rumah yang sebenarnya? Surga. Itu udah bakal tersedia berbagai macam hidangan yang diinginkan. Di dunia malah yang penting mah kuat ibadah, udah gitulah, gitu. Yakin nanti di surga. Makanya para kekasih Allah mah, ya itu tadi kayak abuya itu, puasa seumur hidup, nggak puasa tuh setahun cuman 5 hari. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Jadi liburnya selama setahun 5 hari doang. Selain itu puasa full 355 hari kurang lebih. Kita Ramadan aja udah hak-hakan. Ada yang puasa seminggu doang, udah berhenti. Lebaran seminggu, Ramadan 3 hari Lebaran, apalagi di pasar ya, di pabrik. Waduh, Masya Allah, naudzubillah. Sekarang mah udah nggak kayak Ramadan. Ramadan cuma berapa hari doang. Kalau siang udah keluar rumah, Ramadan udah kayak bukan Ramadan. Orang udah imannya udah minus sekarang. Ngerokok di tempat umum udah nggak malu Ramadan. Udah menghinakan Ramadan. Nanti akan dihinakan Allah orang-orang seperti itu. Nggak menghargai Ramadan, nggak menghargai kemuliaan yang oleh Allah disediakan. Dia sombong di hadapan Allah dan sesama. Ngerokok udah nggak malu, minum-minum udah nggak malu, makan udah nggak malu. Waduh, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kita masih dikasih rasa malu oleh Allah. Iman berarti. Jadi nanti yakin orang mukmin mah di surga mah, aduh, asal terbesit apa jelek ada datang. Mau duren datang sendiri menembus atap bangunan apartemen surga, ngelupas sendiri. Kalau ngupas sendiri kan, ngupas pakai tangan kita kan susah, dia ngelupas sendiri. Dan rasa duren surga nggak kayak di dunia. Rasa anggur surga nggak kayak di dunia, dan lain sebagainya. Yakin tuh, makanya di dunia hanya sebatas untuk kekuatan aja, nggak nikmat-nikmatan, nggak enak-enakan. Kalau munafik, wal munafiqu la manzila lahu la maqsida lahu. Orang munafik mah dia nggak punya rumah di sono. Di surga nggak punya rumah. Di mana rumahnya? Neraka tuh. Hidup aja nggak tujuan. Ma aksara tafritukum bil ayyami syuhur taqtauna al-amar bila nafin arakum la tafrituna fi dunyakum wa tafrituna fi adna adyanikum. Masyaallah, kisu tusibu ad-dunya ma baqaita ma'ala hadin wa kadza la tabqa alaikum. Betapa banyak hari-hari kalian, bulan-bulan kalian yang kalian lewati tanpa manfaat, ngabisin umurnya dengan sia-sia. Makanya orang makin hebat imannya, apalagi sekarang ya, saya pernah sampaikan, apalagi sekarang ini, Masya Allah. Saya kemarin, berapa minggu kemarin ya, ada haul di sini di belakang nih, haul. Ini haul yang pertama kan, bukan yang kedua katanya. Yang baru berapa, berarti bayarin tanah belakang ini tuh udah 2 tahun nih, yang ini nih, pas belakang ini nih. Perasaan baru 1 tahun. Ya, Pak Minggu itu kan meninggal ya. Sebelum meninggal kan kita bayarin tuh lokasi beliau. Nah, berapa minggu kemarin kita haul ya. Saya tanya, ini haul pertama, yang kedua katanya. Dah, kok yang kedua? Cepet banget. Perasaan baru kemarin, berapa bulan gitu, apa itu bayar tanah beliau, sekitar 100 jutaan lebih.
Masya Allah, duha. Terus begitu dibayar belum sempat terlunasi waktu itu beliau meninggal. Ada lagi, ini sebentar lagi kita haul guru di Gandaria, padahal baru, perasaan baru kemarin. Ini udah mau haul Tuan Syekh lagi Cilongok ya, hari Minggu, perasaan baru berapa bulan yang lalu. Itu bukan sebut perasaan sebetulnya. Emang Nabi 14 abad yang lalu sudah kasih tahu bahwa akan tiba sayati alaikum zamanun, akan tiba di masa kalian suatu saat, apa itu? Taqarubuz zaman. Saya pernah sampaikan ya, taqarubuz zaman. Waktu itu benar-benar cepat sekali. Kayaknya baru bulan lalu, padahal udah setahun. Redaksi Nabi seperti itu. Kalau kata bahasa kitanya, 1 tahun kayak sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu kayak terasa baru sehari, sehari kayak baru saja terjadi. Bener nggak? Yang paling kalau saya sih kan nggak kerja ya, jadi tiap hari libur. Cuman kalau para ya tiap hari aktivitas kerja, mungkin kok udah Minggu lagi ya, kok udah Senin lagi. Kalau saya sih kok udah Jumat lagi, gitu ya Mas Samsudin. Perasaan baru Senin, kok Senin lagi aja, kapan Minggunya ini? Saya Jumat kok udah Jumat lagi, Masya Allah. Jadi ini benar sudah udah nyampe ini masanya. Yang paling saya rasakan kalau puasa tuh zaman kita kecil dulu tahun 80-an 90-an ya, itu puasa tuh lama banget, terus lapar lemes. Sekarang puasa baru sahur masih seger udah buka. Baru habis subuh masih seger udah maghrib. Saya tuh waktu kecil zaman SD ya, tuh habis asar tuh ngabuburit bawa sepeda ontel sama teman-teman ya, anak-anak SD lah. Ke sono belum ada Citra Raya, sono ke Cikupa Lembur, ke Juga Samprok, sampai rumah lagi masih lama maghrib. Sekarang buat masak aja udah nggak cukup habis asar. Ini benar berarti bukan hanya perasaan, tetapi memang dipercepat oleh Allah. Bukan hanya kalau kuantitasnya sama 24 jam ya, cuman kualitasnya 24 jam 40 tahun lalu itu beda dengan sekarang. Itu tanda yang pertama, taqarubuz zaman, kata Nabi. Yang kedua, taqarubul aswaq. Jadi pasar-pasar itu mudah diakses. Kata Nabi, ini akan ada masanya. Kalau yang dulu mau berangkat ke pasar tuh harus pakai oplet, zaman saya kecil tuh, ingat nggak oplet Mandra? Nah itu kayak begitu saya ngalamin itu. Naik ke pasar Cikupa, naik ke oplet, lama tuh ke pasar Cikupa itu kayaknya jauh gitu. Terus naik sepeda ontel, naik mobil Austin, ngalamin saya tuh. Tahu nggak Austin? Austin tuh kayak oplet gitu. Terus naik delman kuda, ngalamin saya itu. Taqarubul aswaq. Motor masih jarang. Abah dulu beli motor tahun 78 ya, pertama itu Honda Astra. Ingat nggak Honda Astra ya, yang lampunya bulat. Nah, Honda Astra saya belajar ngobrus nabrak bambu. SD itu. Jadi yang kedua taqarub, pertama taqarubuz zaman, waktu dipercepat oleh Allah. Yang kedua taqarubul aswaq, pasar sangat mudah. Pasar pada nyamperin sekarang mah.
Di HP klik udah datang pasar. Asal banyak duit. Assalamualaikum, paket. Kalau waalaikum biasa jarang dijawab, tapi gitu paket baru pada keluar tuh. Padahal itu waalaikum begitu nggak wajib dijawab kan? Iya, nggak wajib dijawab itu mah, malas jawabnya. Yang wajib dijawab mah assalamualaikum. Nah itu baru wajib dijawab, wajib kifayah. Assalamualaikum nggak wajib. Waalaikum nggak wajib. Nggak usah dijawab, nggak usah. Uang energi. Aduh, saya ingat aja temen tuh Muhdi waktu mondok ke pesantren dekat Mau, dari Gandaria ada tugas. Lalu itu yang punya pesantrennya di Mau ceritanya ahli qiraat Quran. Nah si Muhdi ini sekarang udah jadi kiai beliau. Waalaikum, nggak ada yang jawab. Keluarlah kiainya dari rumah. Ceng, santri mana? Gandaria. Dia. Assalamualaikum. Gitunya. Suruh jelas salamnya. Terus ada apa nih? Ulang Assalam, baru dijawab Assalamualaikum. Udah gitu. Oh ini ada amanah ini. Oh ya udah. Oh nanti kiai badai pamit mangga. Assalamualaikum. Waalaikum. Ini assalamualaikum. Diulang deh bae sia mah. Waalaikum. Assalamualaikum. Nggak wajib dijawab itu kalau nggak benar. Kalau ada assalamualaikum, kita banyak kan nggak ada yang jawab di rumah, dosa semua. Padahal dengar. Tapi kalau ada yang jawab satu orang, udah gugur yang lain, cuman yang dapat pahala yang jawab itu fardu kifayah, kewajiban kolektif. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Taqarrubuz zaman, waktu dipercepat. Yang kedua, taqarrubul aswaq, akses pasar sangat mudah. Sekarang asal banyak duit, mau lewat Shopee, mau lewat JNE, apa? Tokopedia. Saya nggak bisa kayak gitu-gitu. Nggak pernah. Saya pernah di YouTube doang beli obat, sama beli AC tuh. Beli AC kejebak. Aduh, ketipu. Ya udah, ngurangan dosa. Kalau di iklannya mah Paris, waduh, itu angin gede banget AC. Begitu di sini, 5 watt. Kalau di YouTube-nya mah, waduh kayak 1000 watt, kenceng banget tuh angin. Oh nipu berarti. Ya udah, apa-apalah, ngurangin dosa. Dan kalau di YouTube kan nggak bisa dipulangin katanya, nggak bisa klaim ya. Jadi ya nggak pengalaman gitu, tuh bukan tukang belanja, buka YouTube pengajian, tiba-tiba ada iklan, oh bagus nih. Jadi nggak usah ngebobok tembok lagi AC ginian, maksudnya gitu enak. Ternyata sekarang tuh nunggu di pojok aja tuh, nggak dipakai. Kalau nggak ingat ngurangin dosa mah ada jengkel. Nah jika saat seperti ini terjadi, waktu sudah dipercepat, 24 jam yang zaman dulu beda dengan yang sekarang, lalu akses pasar sangat mudah, maka kata Nabi, hati-hati, harus ekstra hati-hati. Maka problem sosial, persoalan di masyarakat akan makin luar biasa. Apa? Manipulasi makin banyak, tipu-tipu makin banyak. Itu akan terjadi seperti itu. Benar gak? Tipu-tipu makin merajalela, hoax, berita-berita bohong makin bersebaran, fitnah makin luar biasa.
Dan itu merata. Bisa di rumah tangga saling tipu, saling selingkuh, saling istrinya pinjol, suaminya baru tahu setahun kemudian. Ada ini kejadian ini. Untung suaminya rajin ngaji. Istrinya pinjol, suaminya baru tahu setahun kemudian. Kalau nggak ingat ke Allah, katanya istri saya saya hancurin tuh istri, kata udah membekak tuh rentan. Aduh, nipu suami, nipu istri, selingkuh di lingkungan sekolah. Masya Allah, lingkungan sekolah mengerikan sekali. Lingkungan masyarakat, lingkungan kehidupan dunia secara global. Dan kalau itu sudah terjadi, maka tolong jaga dua hal. Satu, pelihara salat. Salat pelihara, kalau bisa istiqomah berjamaah, menjadi benteng. Yang kedua, upayakan sekuat tenaga hindari maksiat. Apa sebabnya? Takut mati sedang maksiat. Ya. Sekarang mengerikan. Kemarin saya bilang itu di Dukuh kan, bos limbah belum ada 50 tahun umurnya. Baru bikin rumah 5 miliar kurang lebih. Meninggal. Di sini belakang bos meninggal. Biasanya pagi keluar, pulang sore pakai mobil mewah. Pas hari waktu itu hari Selasa apa Minggu ya. Tiba-tiba ternyata mobil mewahnya berubah jadi mobil ambulan. Innalillahi. Nggak dengar sakitnya lagi. Benar kata Imam Syafi'i, akhir zaman akan sering sekali terjadi dua hal mendadak. Satu, mautin fajah, kematian mendadak. Yang kedua, al-falij, stroke. Ini banyak banget, bener banget ini. Bener banget. Jadi kalau ada peluang maksiat, harus buru-buru ingat, jangan-jangan saya mati sedang nyawer. Naudzubillah. Jangan-jangan saya mati sedang pacaran sama cewek boncengan. Jangan-jangan saya mati sedang selot, bukan sholat. Jangan-jangan saya mati sedang lupa ke Allah. Jangan-jangan saya mati sedang zina, naudzubillah. Jangan-jangan nggak mau gitu tuh. Makanya Pak Agus nggak pernah berani kemana-mana. Saya pengen mati sedang ngaji. Gitu. Tembung aja urusan di dia. Sorry ya. Wani piro sedangkan mati di pesantren mah saya dah herat, nggak ada siksa kubur. Mahal dong. Masya Allah, ngeri. Jadi harusnya gimana ini? Harusnya ingat, ini Tuhan saya menasihati kita. Ma'aksaro tabritakum bil ayami syuhur, betapa banyak kalian melalaikan hari demi hari, bulan demi bulan, dipakai sia-sia. Aduh, ngeri. Jadi kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan umur. Jangan sampai, jangankan dipakai maksiat, dipakai sia-sia aja, hati-hati ini waktu nih. Ibarat apa tuh? Kita pernah kaji dulu. Kita ini dikasih waktu, dikasih umur, jadi apa? Modal. Jadi hidup ini ibarat sebuah perjalanan, tergantung jatah waktu masing-masing. Setiap diri kita semua makin lama hidup, makin dekat dengan saat akhir perjalanan, betul nggak? Finishing. Tapi di mana ujungnya? Yang satu ujungnya surga, yang satu finishingnya neraka. Jadi bagi yang sudah sepuh-sepuh kayak kita nih, Pak Agus mah,
Kayaknya paling tua Pak Agus ya. Aduh, nggak susah. Isuk meureun payan eta. Pak Hendrik tuh sedekah. Pak Hendrik umur berapa Pak Hendrik? 60. Oh, masih kalah Pak Agus. Pak Agus aduh udah mengerikan sekali. Aduh. Jadi bagi yang udah senior ini, masya Allah, udah makin dekat. Karena satu desah napas itu adalah satu langkah menuju kuburan. Gitu. Tapi bagi yang muda-muda lah, kos santri gitulah. Tapi juga bisa mati masih muda ya. Banyak kejadian masih muda. Harapan semua panjang umur dan sehat dan masuk surga ya. Tapi nggak bisa kalau udah takdirnya mati aja. Ya kita nggak tahu kalau lahir mah memang berurutan, tapi kalau meninggal nggak jelas urutannya. Itu kayak kemarin tuh pengusaha di belakang meninggal, kakaknya masih hidup. Kakaknya yang udah umur 60-an masih ada, kakaknya yang udah beliau duluan meninggal. Masya Allah. Waduh, kalau meninggalnya sesuai dengan huruf Z, saya paling untung. Jadi huruf Z paling belakangan meninggalnya, nama saya Zainal. Wah, mantap. Udah habis semua dunia, tinggal Z. Agus pertama, Agus. Aduh, ini terlambat ini. Nama Agus habisin dulu semua. Terus nama Budi, terus nama. Masya Allah. Makanya orang yang paling beruntung itu orang yang paling berhati-hati itu. Coba-coba kita renungkan ya, kita tafakurin. Kalau ada orang punya permata berlian yang amat sangat berharga dan menentukan kehidupannya, tapi berlian itu dihambur-hambur, diboros-borosin, disia-sia. Ini kira-kira orang itu bodoh apa dungu kira-kira? Nggak normal itu orang, nggak normal. Nah, jadi Allah berikan kepada kita modal yang tidak ada bandingannya, yang dinamakan waktu. Jadi modal ini, waktu ini jadi modal, sehingga al-waktu kas-sayf illam taqta' tuqta'. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak pandai menggunakannya, maka dia akan menebas kita. Gitu. Jadi Allah berikan kita 24 jam sehari semalam. Siapapun yang bermain-main dengan waktu, berarti dia bermain-main dengan kehidupan dunia akhiratnya. Di mana-mana sama, di belahan dunia manapun 24 jam. Dan waktu nggak bisa kembali terulang. Seperti sholat kita tadi tuh, sholat Isya, itu nggak bisa terjadi lagi, udah selesai, nggak akan pernah terulang seumur hidup. Karena sholat Isya tadi, kita misal masih ada umur besok malam, itu sholat Isya besok, benar nggak? Sholat Isya tanggal berapa? Ini tanggal berapa ini? 20 30. Nah, besok sholat Isya tanggal 31. Tanggal 1 ya. Atau nggak apa-apa salah dikit mah. Kebangetan. Yang jelas sholat Isya besok bukan sholat Isya yang tadi gitu. Aduh. Kalau yang barusan sholatnya nggak khusyuk, lalu misal setelah ini kita meninggal, berarti itu sholat terakhir kita yang nggak khusyuk, yang nggak berkualitas. Semua yang sudah berlalu tidak akan pernah kita raih lagi. Ma aqraba ma huwa ad wa ma ab'ada ma huwa fat. Betapa jauhnya sesuatu yang sudah kita lewati, dan betapa dekatnya sesuatu yang akan datang, walaupun masih 1 tahun 20 tahun lagi. Ya, kenapa? Karena bakal kita lalui, bakal kita hadapi. Jauh sekali sesuatu yang telah kita lalui, yang sudah berlalu,
dan dekat-dekat sekali sesuatu yang belum kita lalui. Walaupun baru 1 menit tadi udah jauh banget. Kenapa? Nggak akan pernah berulang, betul? Walaupun masih 10 tahun, dekat banget karena bakal kita lalui. Jadi semua yang sudah berlalu nggak akan pernah bisa kembali lagi, kecuali kalau misalnya terjadi tergelincir maksiat, bisa tobat. Bisa tobat. Makanya kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Masih ingat hadis itu ya? Di antara tanda kualitas keislaman seseorang adalah dia senang sekali menjauhi hal yang sia-sia, ucapan yang sia-sia, gerakan yang sia-sia. Nggak mau. Itu berarti orang itu udah berkualitas Islamnya. Inilah yang difirmankan Allah, bahwa orang-orang mukmin itu sangat beruntung, sangat bahagia dunia akhirat. Di antara cirinya apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh amat sangat beruntung, bahagia orang-orang mukmin. Mukmin yang kayak gimana nih? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang salatnya selalu khusyuk. Ini untung nih dunia akhirat nih. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi ma'ridun, dan orang-orang yang sangat menjauhi kesia-siaan. Berarti makin banyak kesia-siaan, makin tidak berkualitas keislamannya. Makin terjaga dari sia-siaan, makin bagus Islam. Jadi buka handphone nih sia-sia apa manfaat nih, bukan buat dunia akhirat saya, pertimbangkan. Atau bahkan maksiat, oh mengerikan. Jadi kita harus menggunakan modal kita yang dikasih Allah ini yang berupa waktu sekuat tenaga untuk menghasilkan banyak keuntungan. Untuk apa? Untuk bekal pulang di hadapan Allah. Setuju? Apa modalnya? Apa modalnya? Hah? Waktu. Diam. Diam nih, makan waktu nggak? Diam. Diam. Makan waktu nggak? Makan waktu. Berarti perlu waktu. Berarti pakai modal. Kayak itu tuh. Saya suka senang dulu ada tentara yang pada ngaji ke sini, Arhanud Rudal. Saya bilang, Pak, itu komandan ngajinya namanya Pak Ulum, Bahrul Ulum apa ya? Sekarang beliau mutasi tugas di Malang. 2 tahun lalu di Afrika. Sekarang udah pulang, lalu di Malang. Berapa bulan lalu datang ke sini, Pak Ulum ke sini ngapain? Jauh-jauh di Malang. Mau minta air katanya. Waduh. Sini saya sembur, Wani Biro. Pak Ulum itu kalau jaga di depan komplek Rudal, berdiri aja begini, saya sering lihat. Senjata di depan, di dada. Oh, itu berapa jam? Sekian jam. Coba, itu berarti diam aja. Berarti ngabisin waktu misal 10 jam, 8 jam, habis tuh modal tuh. Security atau apa itu, driver, Gojek, Grab, itu berapa jam itu di perjalanan? Makan waktu berarti. Maka usahakan diam kita menghasilkan keuntungan jadi amal akhirat, bekal pulang menghadap Allah. Sambil diam, jangan pernah berhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayo terus istighfar. Jenuh istighfar, salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad gitu. Hati-hati tuh. Sambil di hati kita, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Sedang jaga, pegang senapan, Israel datang, mau bisa ditembak. Tamu dari mana Pak? Dari langit. Oh, ada apa? Saya mau jemput nyawa saudara. Udah nggak bisa, udah siap. Saya udah 500.000 kali istighfar dari jam sekian. Tuh itu. Bicara makan waktu nggak bicara. Makan waktu, berarti perlu waktu, berarti pakai modal. Maka usahakan bicara kita jadi amal. Bicaranya isi dengan mengingatkan kita ke Allah, mengingatkan akan dosa-dosa. Usahakan jadi amal. Makan. Berapa lama sih biasanya makan? 10 menit. Hah? 10 menit. Kalau nggak campur ngobrol.
Kalau di restoran oh berarti makan tuh makan waktu. Usahakan jadi amal soleh, bukan mengikuti nafsu makan itu. Ya nafsu bolehlah, nafsu udah dibolehin. Kenapa kamu makan? Diperintah Allah. Loh, emang? Kulu washrabu min rizqillah. Makanlah, minumlah sebagian rizki Allah. Tuh. Kulu washrabu, kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang Allah karuniakan kepada kalian, halalan yang halal, thayyiban yang baik, yang menyehatkan. Berarti diperintah. Untuk apa kamu makan? Supaya punya tenaga. Untuk apa tenaga? Untuk cari nafkah, bagian dari ibadah, untuk bekerja, untuk sholat, untuk ke pengajian. Oh, mudah-mudahan jadi amal. Setiap telan, alhamdulillah. Setiap teguk, alhamdulillah. Asyaddu ridon, Allah ridho banget tuh kalau tiap telan kita merenung, alhamdulillah. Alhamdulillah, merasakan. Jadi akal lukmatan syurbata ma'in, setiap teguk, setiap satu telan itu selalu muji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di hati merasakan ini nikmat dari Allah. Itu Allah asyaddu ridon. Senang banget. Kalau udah senang atau dicintai Allah berarti gitu. Praktekin nih pulang dari sini. Lupa terus. Lagi ngaji mah ya siapa? Emang nggak mudah. Pak markam kayak lupa melulu tuh, ketawa ngakak bener kan? Berapa makan yang geser apa baik. Paling terakhir itu pun kalau tahak. Alhamdulillah. Kalau nggak tahak mah enggak. Astagfirullah. Jadi penghalangnya terlalu banyak ini, dosa yang tertutup benar. Tidur makan waktu enggak? Berarti pakai modal enggak? Pasti, bahkan sepertiga hidup kita dipakai tidur. Ya. Jadi kalau umur kita 60 tahun, berapa tahun kita tidur? Bagus. Berapa tahun? Malah mohon kenang dakwah ini. Sepertiga umur kita dipakai tidur. Berarti umur Pak Agus sudah 67 tahun. Berarti seberapa puluh tahun tidur? 22 tahun tidur. Nah iya. Kenapa? Karena kan 8 jam untuk bekerja duniawi, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat, tidur. Jadi sepertiga hidup kita ini dihabiskan untuk waktu tidur. Maka usahakan tidur kita jadi amal akhirat, jadi pahala, jadi ibadah. Bahkan jangan-jangan tidur terakhir kita itu. Sayang sekali jika tidur kita yang begitu menghabiskan waktu, modal, sepertiga hidup kita nggak jadi amal, hanya menghabiskan modal yang tidak menghasilkan keuntungan akhirat. Rugi banget tuh. Jadi gimana tuh? Maka usahakan sebelum tidur wudu dulu, kata Nabi. Lalu kalau bisa sholat hajat, istihoroh. Kalau belum sholat witir dulu. Kalau masih banyak kodok, sholat kodokan dulu gitu ya Pak Hendrik. Udah lunas belum? Alhamdulillah. Ramadannya udah lunas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima Allah. Beliau ini dulu mu'alaf umur 25 tahun. Lalu karena nggak dipupuk dengan ilmu, sekian tahun jarang ibadah, Ramadan jarang. Lalu mungkin ada 15 tahunan lalu Allah kasih hidayah pengajian sini, rajin sekali, alhamdulillah. Di Mustika juga istiqomah ngaji. Tiba-tiba nyampelah bab utang-utang ke Allah, bagaimana hukumnya. Alhamdulillah Allah kasih taufik untuk membayarnya. Sholat, puasa berapa tahun. Mudah-mudahan jadi jalan, jadi tanda akan dimuliakan Allah kelak di akhirat. Mudah-mudahan. Jadi tidur dalam keadaan
ngikutin petunjuk Rasul, sunnah Rasul. Dianjurkan apa? Baca Al-Qul 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tiupkan dari ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki. Terus baca salawat 3 kali. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu ala ali wasallam wa ala jamil anbiya wal mursalin. Lalu doain orang tua 3 kali. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat. Itu hadiahnya dari Allah luar biasa. Ayat kursi 3 kali. Terus Yasin 40 kali biasa itu. Bagus. Yasin 40 kali. Kan besi paeh ke rumah, besi ke sare maut iku. Aduh, atau kapan tidurnya masuk aja bae, tidur aja yang dipikirin. Atau baru sekali Yasin, baru 5 ayat, lepas tidur. Ya udah dicatat 40 kali, kan niatnya 40 kali bagus. Tidur dalam keadaan zikir, insya Allah sepanjang tidur kita, misal 3 jam, 4 jam, 5 jam, itu dihitung sebagai amal zikir terus-terusan sampai tertidur gitu zikir itu. Masya Allah. Mudah-mudahan meninggal kayak kemarin siapa? Marisa Haq ya. Marisa Haq, siapa lagi yang mati sedang tidur itu? Dikis Pusat sedang tidur ya. Terus siapa lagi itu di Pasir Gadung tuh ada sedang tidur meninggal di sofa, tapi sedang pegang remote. Bukan pegang tasbih. Aduh, sedang pegang remote control. Astagfirullahaladzim. Jadi mudah-mudahan ketika ajal tiba, misal naudzubillah ada gempa atau kayak kemarin pesantren di mana Sidoarjo ya, itu korban 30 meninggal dan lain luka-luka. Waduh, itu kalau misal santri itu yang 30 itu, wah udah saya dah heran banget itu, mulia di alam kuburnya itu. Mudah-mudahan yang terluka, yang masih hidup dikasih kesabaran, keridhaan oleh Allah. Jadi karena menghantarkan tidur dalam keadaan suci, wudu, zikir sepanjang tidurnya, insya Allah dihitung sebagai zikir. Jadi ketiduran, sedang zikir, ketiduran itu di tidurnya itu dianggap zikir terus gitu. Kayak emak, almarhumah emak itu dari perawan itu sudah senang tahajud, dari perawan sampai menjelang wafat, sakit berapa tahun itu nggak bisa tahajud. Maka ketika sakit parahnya tidak bisa tahajud itu, pahala tahajud ditulis tiap malam. Jadi ada pensiunan pahala, ada keterangannya seperti itu. Itu yang udah istiqomah gitu. Kalau kita tahajud sebulan sekali nggak bisa. Itu mah yang konsisten tiap malam tahajud. Maka ketika dia sakit misal setahun 2 tahun, itu dianggap tahajud tiap malam. Kita masa bulan sekali juga enggak kayaknya ya. Nggak ada tibu kayaknya. Lumayan lah, kata Gus Bah, tidur juga ibadah, tahajud ibadah, mending tidur katanya ibadah. Karena tahajud ibadah, ngelonin istri ibadah, enakan mana ibadahnya? Itu juga ibadah ngelonin. Nggak usah tahajud, ngelonin istri suami itu jadi amal. Babari jasa ya ta, ngaji Gus Bah. Kita pilih yang paling enak. Bahkan kata Imam Ghazali apa? Di akhir zaman ibadah yang paling super ada apa? Tidur. Sangat masuk akal sekarang, terutama zaman sekarang. Sebab kalau nggak tidur, HP melulu. Hayang ngopenan HP. Mending kalau ngopenin HP itu jadi amal, bagus aja. Nyari ilmu, dengar ceramah, dengar mengaji itu bagus. Tapi kan jarang yang kayak begitu. Kiai doang. Kiai gini nomor kan. Naudzubillah. Jadi tidur zaman sekarang ini luar biasa. Bagus banget lah.
bagus banget. Makanya lah saya mau tidur aja, so kalau nggak tidur saya banyak maksiat, gitu aja. Waduh, itu luar biasa niatnya untuk menghindari maksiat. Makanya santri kebanyakan tidur melulu tuh, karena menghindari maksiat. Ibrak udah sholat, waduh, isya lewat, subuh lewat, tambah maksiat tambah. Aduh, ampun. Padahal mah nyamuk banyak ya. Aju nggak ada jendela, nggak pintu juga nggak ditutup, nyaman baik. Memang luar biasa, angin sorga di pesantren mah. Di apartemen pusing tilok sholat, wah nggak bisa tidur. Masya Allah. Apalagi kalau sebelum tidur isanya berjamaah, bodoh itu mah. Apa pahalanya? Apa pahalanya? Kata Nabi, orang sholat isya berjamaah hukumnya apa? Dianggap apa? Sholat sunnah separuh malam terus menerus tanpa henti. Kita nggak pernah tuh sholat sunnah dari maghrib sampai jam 12 malam terus-terusan, nggak pernah. Tapi dengan isya berjamaah itu pahalanya sama seperti itu. Udah gitu, as-salatu khairum minan naum, kayak tadi santri tuh adzan subuh, karena adzannya acting dikasih lupa oleh Allah, nggak pakai as-salatu khairum minan naum adzannya. Biasanya nggak pernah adzan, jarang banget adzan, sekali adzan nggak pakai khairum minan naum. Kanyawan koing sia, acting doang. Bari kemana marun makhluk mah gender boy. Malah salah molor ya jelema. Aduh, nggak pakai salatu minan naum. Nah, kita isya berjamaah pahalanya sama dengan sholat sunnah separuh malam. Subuh berjamaah pahalanya sama dengan sholat sunnah semalam suntuk, nggak pernah berhenti dari maghrib sampai subuh. Oh, dahsyat. Kenapa begitu besar pahalanya subuh? Subuh itu paling berat, paling berat. Makanya pahalanya paling besar. Al-ujra biqadri ta'ab, pahala itu sesuai dengan kadar kecapean. Dan yang paling besar pahalanya adalah subuh di hari Jumat. Itu paling besar, mengalahkan subuh di hari yang lain. Yang kedua, di bawah subuh pahala berjamaahnya adalah isya. Di bawah subuh isya besar, cuman kalah sama subuh. Yang paling ngenin, kecil banget pahala jamaahnya apa? Maghrib. Makanya maghrib paling ramai di mana-mana, paling enteng. Pulang kerja, rileks, mandi, wah mudah salat maghrib. Karena yang paling malas, paling berat itu bukan sholat, wudhu. Wudhunya paling malas. Ya orang kalau udah wudhu mah lancar we kamu sholat, lancar we sholat, bener. Wudhunya yang paling berat, gitu. Makanya itu maghrib orang pulang kerja, pulang rileks, mandi, udah enteng aja langsung ke masjid kamu sholat atau sholat sendiri. Makanya pahalanya paling kecil maghrib itu berjamaah, pahala berjamaahnya. Itu. Ayolah. Itu kalau dapat pahala sekian luar biasa itu kalau sholatnya benar. Ya, kalau sholatnya salah mah boro-boro pahala berlimpah, malah belum sholat hukumnya. Saya udah nerangin cara kencing belum di sini? Belum ya? Tempat-tempat lain udah. Wah, jangan-jangan nih belum baru bisa. Cara kencing, cara bersucinya, masya Allah. Makanya banyak yang disiksa di kuburan gara-gara kencingnya salah. Nah, itu menghidupkan malam. Sekarang kita mau belajar, mau sekolah, mau kuliah, itu harus jadi amal. Mau bekerja harus jadi amal. Belum tentu itu dia kuliah sampai wisuda. Kadang-kadang meninggal sebelum wisuda, benar? Atau pas kuliah, pas wisuda meninggal. Kayak di Belaraja tuh, di Permata saya pengajian, di tetangganya Pak Karniman dulu ya. Itu dia mau ngambil apa itu? Kalau udah lulus kuliah apa namanya? Ijazah. S1. Ijazah ya, sama ya. Nah, itu berangkat ke universitas itu tuh. Apa yang di lewat Tangerang Solo, terus saya pernah lewat dulu. Bintaro, di Bintaro. Nah, itu di jalan kecelakaan meninggal. Udah beres kuliah.
tinggal manfaatin ilmunya. Yang lebih tragis ini tetangga tuh yang di RT berapa itu udah lulus kebidanan, tinggal praktek terima kelahiran bayi laki maupun perempuan, belum sempat ada hasilnya, tiba-tiba Allah kasih cobaan penyakit kelenjar getah bening, keluar masuk rumah sakit meninggal. Tuh, nggak ada jaminan kita kuliah sampai wisuda, nggak ada jaminan kita sampai bekerja. Kalau itu selama kuliahnya dia slot, judi online, pinjol, wah, begitu lulus mati, sholat jarang, maksiat jalan terus, pacaran terus, bahkan zina, tunggu di kuburannya. Naudzubillah min dzalik, amin dzalik. Rugi banget itu, rugi banget. Makanya jangan terlalu pede. Saya nanti kalau kuliah gini-gini, kalau wisuda mau kerja sana, belum tentu panjang umur. Tapi kalau selama kuliahnya, selama sekolahnya dia soleh, sholatnya tidak pernah tertinggal, maksiat dihindari, pacaran dijauhi, wah itu dia belum lulus di dunia, dia belum wisuda, nanti di akhirat insya Allah lulus, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Mau bekerja kemana? Miyako, ke PMI, ke Adis, kemana? Itu harus jadi amal kerja. Mau ke sawah harus jadi amal. Sebelum ke sawah sholat duha, sebelum bekerja mulai dari manasin mobil, mau manasin mesin motor, mulai astagfirullah, 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 sholawat, terus berangkat di perjalanan, nggak pernah berhenti istighfar. Saya jadi ingat itu tuh, manajer perusahaan mana beliau tuh, masih hidup enggak itu sekarang ya? Itu ngajinya rutin dulu tuh, luar biasa. Di Jatake kerjanya. Itu dari mulai ngeluarin mobil dipanasin, istighfar udah mulai tuh. Jadi terus di perjalanan astagfirullah, 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 terus sampai di perusahaan istighfar nggak berhenti. Jadi dia akhirnya ngobrol makin jarang, seperlunya. Suatu saat datang ke sini, saya tuh pengen istighfar saya masuk ke hati, gimana caranya katanya. Wakafnya rajin beliau waktu itu. Pak, saya boro-boro bisa masukin ke hati, hati saya juga nggak tahu sebelah mana letaknya. Udah gini aja, Bapak istiqomah, istighfar bil lisan, tobat bil lisan, alhamdulillah sudah dikasih bisa istiqomah. Allah lihat, Allah dengar, Allah saksikan, nanti Allah turunin ke hati, Allah hujamkan ke hati, terus nanti di hati banyak ngemis tuh, ingin diampuni dosa. Nah nanti terus dibuka file-file dosa masa lalu oleh Allah. Hutang ke Allah dibuka, sholat, puasa, hutang ke sesama nanti dikasih, ingat aja. Itu tanda Allah mau nolong, lunasi. Jadi dari taubat bil lisan, nanti Allah menghujamkan ke taubat bil janan, hati. Lalu nanti Allah pantulkan ke taubat bil arkan. Gitu. Dulu malas ngaji, sekarang seneng ngaji. Dulu malas baca Quran, sekarang jadi senang. Dulu malas lihat Quran, HP melulu, nanti jarang, akan diminimalisir. Dulu seneng ngobrol di pos kamling, sekarang ke pos kamling juga, cuman bawa tasbih begitu. Gitu. Dulu seneng dangdut, sekarang udah nggak senang. Dulu seneng ngobrol sia-sia, bahkan jadi maksiat, sekarang udah mulai nggak mau. Nanti gitu tuh. Dulu seneng nyawer di dangdut, di apa tuh yang Jawa itu, musik Jawa apa namanya, campur sari. Sekarang nyawernya ke yatim, ke pesantren, ke masjid gitu. Jadi taubatnya itu mantul ke arkan, ke perilaku. Taubat lisan terus, istighfar tiada henti. Lalu taubat bil janan, masuk ke hati, ini Allah yang masukin. Lalu Allah pantulkan ke taubat bil arkan, ke perilaku, ke indrawi gitu. Itu udah sunnatullah, nanti akan begitu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya saya kalau ngajar di Stanley itu di Jepang, saya tiap Jumat ke Jepang, Pak Robakan. Jepang, saya udah berapa tahun ngajar di Jepang. Itu saya bilang, ayo, saya kalau ngelewatin kan masjidnya di lantai 2, ada yang sedang ngoperasiin forklift. Wah, jangan lupa istighfar. Siap Kiai. Astagfirullah, salat, ya siap. Ada yang sedang produksi bikin bohlam itu tuh mobil. Jangan sambil ngobrol. Ajal bisa kapanpun datang mendadak.
Itu karena selama ngajar di sana saya ada yang mati di perusahaan orang mana itu ya, orang Rajek tuh. Ada juga di Toto tuh ya, saya dulu berapa tahun di Toto. Sedang duduk di meja tugas begini meninggal. Orang mana itu? Ada yang di Toto di sini? Nggak ada ya. Sedang duduk di meja tugas meninggal. Ada lagi jamaah di Mekar Asri itu, tentara itu mah. Tentara. Habis sholat berjamaah, dia mungkin maghribnya ikut ngaji waktu itu. Sholat berjamaah Isya, habis ke jamaah pulang ke rumah, tiba-tiba banyak orang meninggal. Tentara gagah, masih dinas, punya tembakan lagi, nggak mempan sama Israel. Terus ada lagi kerja shift 2 perusahaan, mungkin dia bagian kantor gitu, rapat, sedang rapat sambil ngemil meninggal. Itu benar kata Imam Syafi'i. Jadi usahakan, jadi ketika pun sedang produksi, sedang bekerja atau sedang nyangkul, itu mulut kerjain istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus itu 8 jam itu bikin dispenser, bikin kipas angin. 8 jam yang kerja apa? Tangan apa mulut? Tangan. Kerjain mulut, kerjain tuh mulut. Astagfirullah, astagfirullah. Cuman harus terdengar oleh telinga sendiri syaratnya. Sebab kalau nggak terdengar itu bukan baca. Nama baca itu ada talafud. Talafud itu sawtun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah, harus terdengar oleh telinga sendiri. Kalau kira-kira nggak ada suara hujan, nggak ada suara bising mesin, itu terdengar oleh telinga. Jadi biasanya kita kalau cuaca normal, nggak ada bising-bising, astagfirullah, 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 terdengar tuh. Tiba-tiba hujan, nggak kedengar, nggak perlu diperbesar, astagfirullah, astagfirullah, nggak perlu. Yang biasanya terdengar udah cukup gitu. So kalau telinga sendiri pun nggak dengar, itu nggak sah, bukan bacaan. Gitu. Hati sambil terus, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, ampuni ya Allah. Ingat janji Nabi, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terus menerus memperbanyak istighfar, riwayat lain man lazimal istighfar, siapa yang terus menerus continue istighfar, maka Allah kasih hadiah 3 macam. Min kulli hammin farajan, dilapangkan hatinya. Aturan panik, jengkel, benci, dendam kok tenang, pusing kok tenang gitu. Yang kedua, mingkil daiki makhraja, kasih solusi setiap problemnya. Yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rizki yang tidak diduga-duga. Ini janji Nabi nih, nggak mungkin meleset. Makanya ayo yang nyangkul-nyangkul tuh, yang di atas sedang lembur tuh, nyangkul, pasang keramik. Halo, woi, yang di atas. Ayo, astagfirullah, 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 astagfirullah. Pak Bambang tuh, Pak itu, Pak Aris, keramik Pak Bambang baru takdirnya dipasang tuh. Mudah-mudahan ngalir pahalanya. Kemarin saya bilang, Pak Bambang ini kekurangan, siap, udah kirim. Masya Allah, jazahullah bil khair. Ayo sambil nunggu toko, ayo istighfar, istighfar. Insya Allah. Takut Israel yang belanjanya, benar. Saya tuh kalau lagi jalan kemana-mana ya, itu yang pada nunggu toko handphone semua, yang ngantri di dokter handphone semua, yang ngantri di kantor handphone semua. Mending handphonenya Quran, yang dilihat murojaah Quran. Bukan, pasti itu mayoritas enggak. Coba tuh yang ngantri istighfar berapa ribu, yang di toko istighfar berapa ribu, banyakin. Takut yang belanja Israel, serius. Mau beli apa Pak? Beli nyawa saudara. Jangan macam-macam kau. Aku cuma satu macam. Apa itu? Aku Israel. Siap. Udah 5.000 kali istighfar. Siap. Hari itu. Benar serius ini. Tuh, lagi nyopir. Pak Aris nih pulang nanti dapat 1.000 istighfar ya. 1 menit itu 100 rata-rata 1 menit. Jadi 10 menit 1.000, 1 jam 6.000 istighfar. Ayo istighfar. Nanti akan terkurangi bicara biasanya. Takut meninggal mendadak. Harus jadi amal akhirat. Lagi sakit. Nah, ini lagi sakit ya, penting banget nih. Ngaringku kuenya, lagi sakit kuenya. Coba itu. Lagi sakit, suka disiapin TV nggak di rumah sakit?
Ada ya? Coba, itu biasanya lupa enggak tuh ke Allah kalau lagi TV? Pasti. Mendingan pegang, kasih tasbih aja pasiennya. Ya, ulah poho ya tasbih. Tasbih digital tuh, minta ke Pak Aris tuh. Astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba ada waktu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, mampukan saya sholat. Tapi nggak bisa bersuci ya Allah karena ada jarum infus, berarti syaratnya dihormatil waktu. Nanti berapa hari di rumah sakit dengan dihormatil waktu, dia sholat tanpa bersuci, tapi wajib sholat hormatil waktu tanpa bersuci, berarti tidak sah. Nanti di rumah dikodoin berapa hari itu utang sholat. Gitu. Jangan tayamum juga nggak sah. Sebab tayamum syaratnya wajib suci dari hadas dan najis. Wajib suci dari najis. Nah itu ada najisnya itu di jarum itu darah kita keluar. Apalagi pakai kantong kemih, nggak bisa tayamum. Wudu juga nggak bisa. Jadi salatnya dihormatil waktu. Ada syarat-syaratnya dalam fikih. Nah, lagi sakit tuh ngaringguk itu berapa hari harus jadi amal istighfar, pokoknya mah takut mati. Astagfirullah. Sambil hati ngemis pengen diampuni Allah dari dosa-dosa. Jadikan ya Allah sakit ini penggugur dosa-dosa. Ketemu orang, ngobrol harus jadi amal, karena ngobrol itu makan waktu. Masya Allah. Ayolah kita minta pertolongan Allah, mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu ini. Artinya kita waktu walaupun makin dipercepat oleh Allah tapi berkualitas. Yang hafal Quran waktunya berapa sehari semalam? 24 jam ya. Yang hafal Quran itu 24 jam. Kita sama 24 jam boro-boro Quran. Buat duha ge blak-blak. Yang bisa ngurus negara sama 24 jam. Nah kita boro-boro ngurus negara, ngurus diri aja belepotan, gak mampu. Nah mudah-mudahan lah kita dikasih hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih sekarang nih kita dari mungkin ada jam 8 berangkat dari rumah sampai sekarang. Nah itu dari waktu jam 8 sampai jam 10 banyak nggak yang maksiat? Banyak nggak yang berbuat dosa? Banyak. Nah kita nih ngisi waktu 2 jam ini dengan waktu yang insya Allah diridhoi Allah, talabul ilmi. Waduh dahsyat ini, dahsyat. Dosa makin berguguran, kedudukan di sisi Allah makin tinggi. Mati sedang ngaji, husnul khotimah, syahid akhirat. Mudah-mudahan lah Pak Agus paeh kuarir. Ngomong nah gitu Pak, yang paeh keur ngaji, cenah paeh keur ngaji, cenah gitu. Moga-moga ya Allah ijabah sekarang juga ya Allah. Mungkin banyak yang ngurusin nih. Aduh, Masya Allah, saya ingat gurunya guru tuh dari Sukabumi wafat sedang pengajian begini. Masya Allah. Kalau buyut dari bapak tuh, buyut dari abah, buyut apa itu, bapaknya buyut itu dikasih tahu oleh Allah, 5 menit lagi kumpulin ya, saya mau pergi. Tahu tuh itu ahli thariqah. Guru waktu mau wafat tuh pesen ke perawat tuh, sampaikan maaf saya ke ibu saya mau pergi. Para wali begitu. Terus adalah kalau apa itu ya, kakeknya ibu, kakek apa buyut itu dari ibu sini di rumahnya di dekat masjid, itu dikasih tahu juga tuh, kumpulin orang-orang, kumpulin saya mau pergi, suruh nyalatin maksudnya gitu. Gitu para wali suka dikasih tahu. Kayak siapa, Habib Mungdir Al-Musawa, tahu ya, yang wafat usia 40. Itu jauh berapa tahun sebelum beliau wafat, saya nanti akan usia saya sampai 40 tahun selesai tugas saya gitu. Masya Allah, saya belum pernah dengar ceramah TV nangis, belum pernah saya. Hanya satu saya dengar Habib Mungdir, saya nangis waktu itu. Ahli ikhlas.
luar biasa. Dakwahnya di tempat pelacuran banyak pelacur yang tobat beliau. Di tempat di night club banyak yang tobat. Habib Mukhtar Al-Musawa nggak pernah bikin ketawa, nyaris nggak pernah bikin ketawa, tapi jamaahnya khusyuk banget, masya Allah. Ya sini juga saya jamaah pada khusyuk sih, sama lah khusyuk banget. Saking khusyuknya kelewatan. Kayak siapa tuh, Kiai Raden Haji Khalil As'ad Samsul Arifin, itu kalau ceramah nggak pernah bikin ketawa, blas. Tapi jamaahnya masya Allah pada nangis dengar sholawat beliau. Udah punya kelebihan dari Allah. Mudah-mudahan kita ini dicintain ngaji kayak begini, bukan keinginan kita, tetapi Allah yang kasih hidayah. Apalagi jauh-jauh Pak Haji Toto dari Serang, berangkat jam berapa di sana? Habis maghrib. Jadi sholat isanya pulang dari sini gitu. Oh, desa area. Waduh, itu paling jauh itu. Luar biasa. Wah, Ali meren ya Pak Haji Toto ya. Ya, nggak mungkin datang ke sini kalau nggak diundang Tuan Syekh. Nggak mungkin kita senang kitab kayak begini kalau nggak ada hidayah Allah. Wah, nggak mungkin. Ini kitab ini berat ini. Ngebantai nafsu terus. Pusing aja begini nih. Mau cinta dunia nggak boleh, cinta fulus nggak boleh, mau dendam nggak boleh. Aduh, ini kalau nggak dikasih hidayah Allah nggak bakal doyan kayak begini aja nih. Tapi kok kita dikasih, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kita ini khiyarun min khiyarilah, pilihan-pilihan Allah. Mudah-mudahan. Bahkan apalagi sekarang nih cuaca kayak begini, kok datang aja, masya Allah. Mudah-mudahan berlipat ganda hadiah dari Allah dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti hari Minggu di sini mau dijadikan tempat. Saya udah share di grup tadi ya. Jadi mau acara maulid para ulama se-Tangerang Raya. Berarti kalau Tangerang Raya kan Tangerang Barat, Timur atau Selatan ya. Itu campur-campur. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wahabi, ada HTI. Banyak HTI paling banyak. Ada juga apa namanya, Kejawen, nggak ada Kejawen. Ada nggak mau doyan maulid. Kecuali Kejawen yang udah taubat. Nah, ada juga PKS, ada juga, tapi mayoritas NU. Ada yang udah punya pesantren di Rangkas, ada yang doktor juga ada. Mayoritas LC, mayoritas LC apa sih? Letter of credit ya, surat kredit gitu. apa LC? Hah? Itu gelar sarjana buat Timur Tengah ya. Nah, itu saya nyambung ke situ gara-garanya ponakan anaknya guru tuh, saya dimasukin ke grup. Lalu, wah ini grup apa ini? Oh, saya ilmu melulu. Luar biasa ilmunya. Ilmunya luar biasa. Tapi, kalau udah bicara tauhid, luar biasa. Cuman tetap aja tauhidat nggak ada Pak Markam. Jauhar Arad nggak ada. Nah, saya mudah-mudahan saya semangat bergabung di situ. Mudah-mudahan ini jadi jalan dari Allah. Allah mau mengabulkan cita-cita guru. Harapan guru waktu itu ingin tauhid zat itu tersebar. Nah, mudah-mudahan nanti hari Minggu saya ngobrol dengan para penggedenya. Nanti datang ke sini. Nanti kalau mobil-mobil nggak cukup parkir, nanti parkir di tanah itu aja, tanah perusahaan itu yang sedang dilelang. Mohon doanya, mudah-mudahan jadi jalan kebaikan. Hanya satu harapan saya, ingin mengenalkan
tauhid zat itu, wahdaniyah fi dzat, yang kata guru langka banget. Jangankan di publik, di pesantren gue udah langka banget, supaya kita nggak ngebayangin Allah tuh berfisik. So, tauhid itu ada 3 ya, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid afal. Wahdaniyah fi dzat, fi sifat, fil afal. Kalau orang yang membahas asmaul husna mah banyak banget, membahas sifat banyak, tapi membahas zat yang sangat langka. Kitabnya tipis, hanya sekitar belasan halaman. Saya ketemu rektor dari Suriah dulu di Jakarta, beliau juga minta kitab itu mau diajarkan di sana. Nah, mudah-mudahan ini momen nih, mudah-mudahan hari Minggu ini saya kenalkan. Wah, kalau udah ada yang ngebahas Siti Jenar segala itu di grup, ada ngebahas pokoknya luar biasa, tauhidnya luar biasa, karena memang mungkin bidang usuluddin waktu kuliahnya. Tapi itu satu, nggak pernah ada yang mau ngebahas tentang zat Allah. Nah, mudah-mudahan yang mau hadir juga silahkan nanti. Tapi itu apa? Jam berapa ya? Jam kalau di sini sih jadwalnya saya share tadi di grup. Berarti ini Pak Aris belum lihat grup ini ya. Nanya jam soalnya sibuk mungkin. Jamnya berapa? Ini saya bacain ya. Assalamualaikum kepada yang terhormat DKM dan jamaah masjid. Ini jamaah beliau nih, panitia nih, ketua panitia. Masjid Al-Madani Puri Serpong 1, Al-Hidayah Rawabuntu Tangsel, Al-Muhajirin Pondok Jagung Tangsel, Raudatul Hakim Pila Serpong Tangsel, Asajadah Melati Mas Tangsel, At-Taqwa Kampung Baru Serut Tangsel, Nurul Hidayah Komplek Kehakiman, Baitur Rahman Neglasari, Al-Husna Poris Cipondo, Al-Ansori Kunciran Mas, terus Kunciran Indah, Gading Sepoi. Ini masjid semua ini beliau undang. Batu Ceper Indah, Medang Lestari, Saribumi Binong, Sukadiri, Al-Mujahidin Ceger, Darussalam Parigi Lama, Nurul Muslim Tanah Raya Rajek, itu semua diundang ke sini. Kami atas nama Lembaga Dakwah Pendidikan dan Kemanusiaan Izzah Samawa di bawah naungan Yayasan Izzah Putar Global memohon partisipasi dan seterusnya bla 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 untuk hadir di pesantren Tahfidz Quran Tauhid Nurul Hikmah Bojong Cikupah. Demikian permohonan sekarang. Biasa di bawahnya ada open donasi. Nah itu jam 8 sampai zuhur, kira-kira jam 8 sampai zuhur. Itu banyak yang ahlul ilmi itu. Saya senang banget, alhamdulillah. Dan selalu bicara khilafah ATI itu. Tapi ketuanya pernah di Wahabi sekian tahun, pernah di nah sekarang beliau ke NU. Itu berdebat di grup HTI sama NU, tapi tetap ada sambil guyon-guyonan gitu. Itu yang tidak mudah itu. Grup di sini grup tidak baper, kata ketua. Yang baper-baper nggak bakal kuat. Grup di sini grup orang-orang soleh, yang tidak soleh nggak kuat, yang nggak mau soleh nggak bakal kuat. Grup di sini grup gojlok-gojlokan, tapi lagi diskusi serius-serius, ntar ada yang ngirim gambar janda gitu, ntar cair lagi gitu. Wah pokoknya mah bagus lah. Jadi ilmiah tapi juga tidak terlalu serius itu. Jadi ada persahabatan. Nah, tapi giliran akidah tidak ada toleransi. Ada yang menawarkan kita yang penting sesama muslim menyembah Allah, apa itu lewat Wahabi, apa itu HTI atau NU, kita nggak boleh perdebatkan perbedaan. Kata ketuanya hebat banget, luar biasa ketuanya. Nggak bisa, kita sama HTI beda prinsip, kita sama Wahabi beda prinsip. Akidah tidak bisa tawar menawar. Luar biasa. Tapi tetap bersahabat, tetap bersahabat. Apalagi beliau sama ustadz-ustadz yang jadi calo Ka'bah, jangan benci banget beliau. Sekarang banyak banget ustadz jadi calo Ka'bah, travel, jadi calo Ka'bah. Itu ustadz apaan begitu? Harus tobat. Wah, itu yang travel tersinggung. Banyak yang punya travel situ. Waduh, mau berdebat pokoknya mah seru banget. Tapi ya adem. Dan di sini grup sajaah katanya. Apa sajaah?
Siapa yang tahu sajaah? Sajaah itu jawara, jagoan, gagah. Apa ciri sajaah? Isinya tidak satu. Wah, ramai banget. Yang tidak sajaah nggak kuat di grup ini. Harus sajaah semua. Itu ketuanya emang 3 istrinya. Tapi nggak berani kirim foto berdua bertiga gitu. Waduh, ini kesempatan saya masuk. Wah, antum gentleman katanya. Masya Allah, insya Allah ada hikmahnya nih. Silakan hadir ya, nggak ada waktu hadir, nanti nambah ilmu, nambah pengalaman gitu, nggak apa-apa jadi penonton. Tapi ini apa namanya, speaker harus dibenerin nih Pak. Waduh, Pak Markam, aduh ini, atau kita ini aja dulu pinjam dari yang wireless itu ya, takut beberapa mic yang diperlukan, karena ini maulidnya bukan maulid biasa, ini akan diisi dengan ini saresehan. Nah ini untuk saresehan gitu, topiknya apa nanti. Nah, lalu ini kemungkinan besar. Jadi beliau ini, ketua ini punya visi misi, lebih-lebih dengan kemarin kejadian anggota dewan yang dihancur-hancurin itu kan rumahnya, digeruduk, lalu tentang korupsi yang begitu merajalela. Beliau punya inisiatif para ulama ini menjadi bukan hanya sekedar fatwa dalam hal ibadah gitu, tetapi ingin berperan dalam pengelolaan kekayaan negara gitu. Nanti mungkin beliau bisa, hasil saresehan ini bisa diajukan ke DPR gitu. Kemungkinan besar begitu diantaranya tuh. Jadi bukan hanya ngurusin ibadah, ulama itu harus menjadi pemeran. Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya imam di masjid, bukan hanya imam di bidang agama, tapi imamnya negara kan gitu. Visi misinya bagus, makanya saya senang. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah ya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau bilang saya tuh bukan hanya tahu HTI, tapi saya pernah nyebur di dalamnya. Makanya saya nggak mau lagi ke HTI, tersesat saya. Itu ada orang HTI-nya di situ. Kalau ini akidah, nggak boleh ada toleransi urusan akidah. Kalau urusan sunnah itu beda-beda biasa, tapi urusan akidah, pondasi nggak bisa. Saya nyebur dulu, pernah nyebur, tenggelam. Tapi saya ada taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu wa syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alaina al-rizqat wa hasina bihi lana al-akhlaq wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ijma' bainana wa bain man ta'allama al-ilma wal nafi' la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Wa inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina wa inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wa 'afata ad-da'ima fid dunya wal akhirah. Wa ja'alna mimman yadhkuruka fala yansaka hatta la yakuna lisyaitan al-sabil. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pondok kita ini hanya sekedar dipinjam tempatnya untuk logistik, untuk akomodasi, beliau panitianya udah tanggung gitu. Bahkan para ulama yang datang itu mau kasih transport sama beliau gitu. Jadi nanti kalau Pak Aris mau kesini pakai pakaian ulama biar dapat transport ya. Itu udah di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.